Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Solih dan Solihah lebih mudah memahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mau mereview terlebih dahulu materi yang sebelumnya, yaitu memahami makna Asmaul Husna. Kita mempelajari 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Tidak mungkin Allah memiliki sifat yang tidak suci dan memiliki kekurangan. Yang kedua, As-Salam artinya Allah Maha Selamat atau disucikan dari segala aib, cacat, dan sifat kekurangan. Allah itu mustahil memiliki aib, cacat, dan kekurangan. Yang ketiga yaitu Al-Khaliq artinya Allah Maha Menciptakan. Allah yang telah menciptakan langit, benda-benda angkasa, bumi, dan segala isinya termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang Asmaul Husna. Nah, Solih dan Solihah harus tetap semangat ya, harus tetap fokus belajarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai hikmah memahami Asmaul Husna. Hikmah apa sih yang kita dapatkan dengan mengenal Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq? Ada yang tahu? Nah, di sini Bu Wulan mempunyai jawabannya ya. Nah, dengan kita mengenal Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq, kita akan dapat menunjukkan perilaku rendah hati, damai, dan bersyukur. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu persatu sifat atau perilaku, yaitu rendah hati, damai, dan bersyukur. Bagian yang pertama yaitu perilaku rendah hati. Perilaku rendah hati merupakan perilaku yang mulia. Maksudnya, orang yang rendah hati di sini bukan berarti orang itu hina atau tidak memiliki apa-apa. Nah, kata lain dari perilaku rendah hati yaitu tawadu. Nah, orang yang tawadu atau rendah hati adalah orang yang menjaga dirinya dari perilaku sombong atau angkuh. Jadi, perilaku rendah hati ini adalah orangnya tidak sombong atau angkuh. Tidak baik ya kita menjadi seseorang yang sombong ataupun angkuh. Karena kita semua itu tidak berhak untuk menyombongkan diri kita. Karena perlu Solih-Solihah tahu, apapun yang kita miliki saat ini, semua itu adalah titipan. Jadi kita tidak boleh sombong, apalagi angkuh ya Solih ya. Nah, sekarang coba Solih-Solihah perhatikan potongan ayat yang akan Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Nah, hikmah makna kandungan ayat tersebut adalah Allah memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk merendahkan hati kita ya Solih ya. Salah satunya yaitu dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Kita tidak baik ataupun sangat buruk ya kalau misalnya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kita harus menjaga lisan kita agar apa? Agar kita tidak menyakiti orang lain. Nah, begitupun dengan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa orang yang tawadu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi. Dan barang siapa yang takabur kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat serendah-rendahnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, solih-solihah di sini, siapa yang ingin diangkat derajatnya dan ditempatkan di tempat yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya yaitu dengan cara kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong, apalagi takabur ya. Karena barang siapa yang takabur kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya. Kita semua akan ditempatkan di tempat yang paling rendah kalau misalnya kita takabur kepada Allah. Nauzubillah. Nah, berikut contoh perilaku tawadu. Yang pertama, di sini contohnya ya. Meskipun ia termasuk orang yang kaya, tetapi ia masih mau berbaur dengan orang yang miskin. Yang kedua, seorang pemimpin yang bersikap santun kepada bawahannya. Dan yang ketiga, seorang murid yang masih mau menghormati guru yang pernah mengajarkan, baik saat di SD, di SMP, di SMA, dan saat di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu perilaku damai. Nah, kehidupan yang damai adalah kehidupan yang diidamkan oleh semua orang. Pasti di sini juga Soli dan Soliha ingin hidupnya damai, ingin hidupnya tentram kan ya? Nah, damai itu sendiri artinya tenang, tidak ada permusuhan, dan tidak ada pertentangan. Agama Islam adalah agama yang sangat cinta damai, yang mengajarkan umatnya untuk menjaga perdamaian di antara umat manusia. Nah, sekarang coba perhatikan petikan ayat berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Hikmah yang bisa dipetik dari ayat tersebut adalah kita selalu menjaga nilai-nilai persaudaraan di antara umat manusia. Bahkan jika ada yang berselisih, misalnya nih teman kita ada yang berantem atau ada yang salah paham. Nah, kita sebagai umat Islam yang baik itu diperintahkan untuk mendamaikan keduanya yang sedang berselisih itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada teman kita yang berantem, kita malah mendukung, ayo berantem. Nah, itu tidak baik ya Solih. Justru kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus menjaga nilai-nilai persaudaraan. Kalau misalnya ada teman kita yang berselisih paham atau yang berantem, kita harus mendamaikannya. Nah, selanjutnya, orang yang senantiasa menjaga nilai-nilai perdamaian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan melimpahkan kepada dirinya itu rahmat. Apa itu sih rahmat? Nah, rahmat adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang senantiasa menjaga perdamaian di antara umat manusia, maka ia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya tentu ya ingin sekali disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menjaga perdamaian di antara umat manusia. Oke, selanjutnya perilaku bersyukur. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga berarti merasa beruntung atau merasa lega atau bahkan senang. Nah, Allah menerangkan tentang syukur itu dalam Quran Surat Ibrahim ayat 17. Sekarang soleh-soleha perhatikan petikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya
Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sini sudah jelas ya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka Allah akan memberinya azab. Nauzubillah ya. Jadi hakikat bersyukur itu yang sebenarnya adalah menampakkan nikmat menggunakan pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada jenis-jenis nikmat. Ada 2 jenis nikmat ya soleh. Yang pertama yaitu nikmat jasmani atau fisik. Nikmat jasmani atau fisik ini adalah suatu kenikmatan yang dirasakan oleh tubuh kita. Nikmatnya dirasakan oleh tubuh kita ya soleh. Contohnya misalnya nikmat sehat. Kalau misalnya kita dalam keadaan sehat, tubuh kita kan yang merasakan sehat, bukan orang lain. Nah, ini merupakan contoh dari nikmat jasmani. Atau contoh lainnya misalnya nikmat makanan dan minuman, nikmat angin sepoi-sepoi. Nah, itu juga merupakan nikmat jasmani yang perlu kita syukuri. Selanjutnya, yang kedua yaitu nikmat rohani atau mental. Nikmat rohani adalah nikmat yang dirasakan oleh roh atau jiwa kita. Nah, kalau tadi nikmat jasmani dirasakan oleh tubuh kita, nah ini nikmat rohani itu dirasakan oleh jiwa kita. Contohnya misal, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat akal pikiran, nikmat perasaan, dan lain sebagainya. Jika kita memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, kita wajib untuk mensyukurinya. Ya, solih ya. Paham? Selanjutnya, ada contoh perilaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu ada bersyukur dengan hati dan perasaan. Nah, bersyukur dengan hati dan perasaan itu merupakan dengan mengakui bahwa hanya Allah yang memberi nikmat, bahwa Allah itu sang pemberi nikmat. Segala bentuk kenikmatan yang diperoleh manusia semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bersyukurnya bisa dengan cara misalnya hati kita selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingat kematian. Atau contoh lainnya, menghindari perilaku buruk yang dibenci manusia dan Allah seperti kikir, riya, keji, dendam, sombong, munafik, dan sebagainya. Selanjutnya, bersyukur dengan mulut atau ucapan. Syukur dengan lisan ya, mengungkapkan secara lisan, menceritakan nikmat yang didapat. Dengan cara apa nih kita bersyukurnya? Nah, bisa dengan cara terbiasa membaca Al-Quran atau tadarus, menyebarkan dan mengajarkan ilmu yang kita miliki, atau dengan selalu kita ingat kepada Allah dengan cara berzikir dimanapun kita berada, kapanpun kita bisa melakukan, atau di dalam hati kita ya, seperti bertahlil, tahmid, istighfar, bertakbir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bersyukur dengan amal perbuatan. Bersyukur dengan amal perbuatan yaitu beramal dengan ketaatan kepada Allah. Caranya bagaimana nih? Nah, misalkan di sini Ibu kasih contoh 3 ya. Yang pertama, melakukan ibadah sholat 5 waktu. Yang kedua, melaksanakan ibadah puasa wajib dan sunnah. Yang ketiga, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Nah, ini cara-cara kita bersyukur kepada Allah dengan cara perbuatan atau dengan sesuatu yang kita lakukan gitu ya. Selanjutnya, bersyukur dengan harta benda. Dengan cara apa nih? Dengan cara menyalurkan harta benda kita yang kita miliki kepada seseorang yang membutuhkan. Misalnya ada seorang yang membutuhkan finansial. Nah, kita itu membantunya gitu ya. Terus bisa juga dengan cara membangun musola yang bermanfaat, masjid, sekolah, atau menyumbang dana untuk membiayai perang jihad. Nah, itu cara-cara kita bersyukur dengan harta benda. Selanjutnya,
Bentuk syukur orang yang memperoleh kenikmatan berupa jabatan dan kekuasaan adalah dengan memberikan perlindungan, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran terhadap orang-orang yang ada dalam kekuasaannya. Nah, ada 5 contoh perilaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bersyukur dengan hati dan perasaan, bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan amal perbuatan, bersyukur dengan harta benda, dan bersyukur dengan memperoleh kenikmatan berupa jabatan, kekuasaan, dan keadilan. Nah, soleh-soleha dibaca dan dipahami materi pembelajaran hari ini. Alhamdulillah materinya sudah tersampaikan semuanya. Ibu harapkan soleh dan soliha dapat memahaminya, dan bila pun ada yang tidak dipahami, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.